Assalamualaikum semuanya. Di sini kami lagi wawancara dengan Bang Adi Khairul, seorang mahasiswa angkatan 2019 yang sudah berhasil bekerja di sebuah perusahaan besar. Padahal belum wisuda loh. Kenapa ya Bang Adi Khairul belum wisuda? Apa sih yang membuat kami memilih Bang Adi Khairul sebagai seseorang yang kami wawancara? Bang Adi Khairul adalah seseorang yang pernah di titik di mana ia sama sekali tidak tahu tentang codingan, tetapi ia berhasil menjadi full stack developer. Sampai sekarang, beliau bisa mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Bahkan, Bang Adi Khairul pernah magang di perusahaan besar Singapura loh. Itu adalah alasan kami memilih Bang Adi Khairul sebagai narasumber. Bang Adi Khairul adalah sosok sukses yang kami pilih. Karena sukses bukanlah suatu tujuan akhir dengan kualitas seadanya dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, melainkan sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap tergantung tujuan yang diinginkan. Dan Bang Adi Khairul sudah mencapai titik kesuksesannya di mana ia sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Sukses cuma bukan tentang harta, melainkan banyak macam-macam sukses. Seperti Bang Adi Khairul nih. Ia sukses dalam hidupnya. Ia berhasil melewati masa-masa sulitnya dengan pantang menyerah dan terus berusaha hingga mencapai titik pencapaiannya sekarang. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa simak video kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa mengenali diri? Perkenalkan, nama saya Adi Khairul Muhammad. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi angkatan tahun 2019 yang akan diwisuda pada bulan Juni ini. Ada satu pekerjaan apa yang sedang Anda lakukan? Untuk sekarang ini saya lagi bekerja di BRI Pangkalan Kerinci sebagai IT konsultan dan juga sebelum saya adalah freelancer untuk front end developer. Kesuksesannya atau apa yang bisa membuat abang sampai di titik ini sekarang? Yang bisa membuat abang sukses itu sebenarnya mungkin banyak. Mulai pertama itu pertama doa dari orang tua dan juga tentu pantang menyerah dan kerja keras yang harus benar-benar kita usahakan, dan juga harus bisa pantang untuk tidak melakukan hal setiap hari. Jadi setiap hari itu harus ada minimal satu kegiatan yang harus kita lakukan. Dia mau bilang setidaknya dalam satu hari yang benar tentang apa yang kita lakukan. Itu contohnya seperti apa? Kalau misalnya kan kemarin aku nulis, biasanya itu hari ini nambah apa aja. Misalnya hari ini aku pergi kerja, itu ada tuh list dari pekerjaan apa. Misalnya aku harus selesaikan, misalnya kalau aku kan programmer, jadi harus selesaikan satu front end developer, mendesain sebuah website, yang terus kamu selesaikan satu hari. Lalu misalnya aku minta bosan sama kerja itu, ada lagi dan lain kan. Aku cukup buat dan lain. Soalnya aku juga mau bosan orangnya. Kalau satu kegiatan itu nggak bisa satu gitu, harus ada lagi yang dikerjakan. Apa yang abang anggap sebagai kunci kesuksesan dalam hidup? Kalau kunci kesuksesan itu tentu kerja keras sama dan juga yang pantang nyerah. Dulu abang yang paling wajib sekali yang semua itu karena abang memang keinginan abang juga kuat. Terus kita abang juga setelah melihat untuk bekerja itu lebih banyak ke IT. Misalnya dari ini dia abang masih fokus kerja ini. Gimana abang mengatasi tantangan terbesar dalam jalan yang telah abang lalui? Tantangan besar yang pertama itu kan gimana kayak kegagalan dalam hidup itu sebenarnya hal biasa. Cuma kita jangan sampai terbawa arus bahwa gagal itu buat kita hancur gitu enggak. Karena tergantung mindset aja. Jadi kalau kita gagal satu hal ya oke ini jalan gitu. Jadi kita coba lagi hal yang lain. Apa adalah kesuksesan? Apa ya? Kalau sekarang aku belum bisa menekan sukses tapi itu satu pencapaian aja. Jadi kalau kemarin itu sebenarnya balik lagi tadi, ya namanya dari kelas dulu memang kalau kalian masih bingung sekarang sama objek ya sementara kita ada semuanya itu soal tuntutan aja. Jadi ada kalau sukses itu pertama doa orang tua pasti sangat sama bagi usaha ya terus. Misalnya kalau bisa apa nih ya wajar-wajar aja mau apa nih. Itu aku juga apa nih akhirnya bisa ngoding dan kerja di IT konsultan. Jadi saya harap semua manfaat juga harus mengambil bahwa kerja terus yang menambahkan sukses itu. Memang sudah terus ya bang? Iya. Kita harus bisa belajar. Kamu sudah tadi kan juga apa nih? Kalau pernah saya sepatu 234 kamu covid 23456 itu covid semua. Jadi sudah baru bisa ngomong sama saya. Itu baru ngerti apel apa ya? Kalau kamu udah belajar ada dari buat ada sekarang. Kamu lupa nih. Desain betul lo nggak tahu strukturalnya sama aja di database. Misalnya pakar itu sama pakar sama itu bedanya apa gitu tahu? Kayak gitu tahu sebenarnya gitu. Karena nggak mau mengatakan kayak salah jurusan, postingan tengah. Terus kelima, apa aja kita jurusan sama hampir kayak ini kan berhenti belajar mau fokus kerja gitu. Tapi kalau pilih kayak udah sejauh ini masa harus dinyari nanggung jadi sekarang.
ini manusia yang pada kalian di sini. KP itu sebenarnya hal yang mau takutin karena mau apa yang sekali. Jadi motivasi pertama dari KP itu studi independen. Tapi setelah studi independen kan itu kasus kita awalnya yang awalnya untuk tahu model sama sekali, akhirnya mengikut studi independen. Oh jadi ternyata buka lowongan pekerjaan IT ini banyak gitu. Bukan sebagai login aja kan nggak semua di produk IT. Kalau kayak apa jadi konsultan itu kan nggak seperti itu. Kita merancang sebuah aplikasi perusahaan, tapi yang itu programmer. Nah, apa itu tetap programmer, tapi itu kan cuma merancangannya gitu. Kita harus membantu gratis yang telah menjadi kunci kesuksesan anak sekarang. Kalau kamu ya, aku dulu suka baca toko atau yang sekarang mata, tahu? Mungkin pernah dengar dia ada tiga. Mungkin revolusi Prancis. Jadi kalau suka dari dia itu ya dia menahan orangnya. Banyak kayak orang yang tak suka sama dia, tapi dia jalannya benar gitu. Dia berani berjalan sendiri di antara orang-orang mengatakan bahwa dia suka mengandalkan, suka mengandalkan gitu orang tua. Ya, aku suka pendapat itu ya, panahnya sama satu lagi saya namanya lupa kan. Paling dulu kalau namanya Pak Indonesia, jadi aku suka cari dia tuh kayak itu pantang menyerah sama satu lagi berani mencoba hal yang baru. Nggak jadi tempat aja gitu. Karena mungkin karena pantang menyerah tuh mungkin yang awal bisa jadinya pengen ikut BMK apa gitu buat kita belum. Nah kalau dengan aku ikut itu kenapa abang ikut MPR itu pada tahun ini semester 7 tahun nomor aku udah ikut di semester 6 mereka udah ikut studi independen. Nah studi independen itu kan halnya cuma belajar online jadi aku udah bosan belajar online selama 2 tahun pas semester belajar online di Zoom jadi kita banyak pelajaran lain itu abang studi independen di perusahaan Singapura itu baru pasti bisa dipelajari. Nah itu chatbot untuk aplikasi yang SD, SMP, SMA. Kita tahu bahwa kok mulai tertarik sama coding, kok mulai tertarik sama tali coding juga, sama sekali apa yang sekali kan. Itu terus setelah itu aku bilang apa itu? Pak saya cuma malam aja Pak Nanu istilahnya. Nah boleh oke boleh terang sebesar apa misalnya. Kalau nggak sudah produk kemarin itu turun akreditasi kampus kan. Produk ini udah ngikutin. Kamu bilang apa ya? Pak saya ikut nggak tahu kan. Saya udah lulus terus kemarin kan dengarkan kalau cerita yang kamu masuk rektor 2 minggu tolong tertanyain SPTGM itu surat tanggung jawab bukan dari Kemendikbud. Saya mau paham. Orang langsung ke Paris sama saya memang yang orang berlindungnya di Paris mengatakan menangkan. Saya nggak tahu hari harus selesai. Apa urusan memang bertantangan sama dia. Jadi aja karena kamu nggak tahu harus selesai benar itu. Kamu udah harus dikasih dari kampus itu. Terus sekarang saat itu dulu memang Pak itu memang kan Pak itu bilang pernah bilang juga dan nggak tahu hasil dari PKM itu apa. Nggak percaya tapi kamu berani buktikan bentar sama kayak bahwa ada pembuktiannya itu loh Pak. Saya bisa ngerti dan saya ngerti karena kalau kita belajar bagi dari kampus kurang itu. Gimana dong bentuknya di perusahaan Singapura? Ini sudah independen perusahaan Singapura. Kita punya perniagaan itu kan di Singapura baru lakukan itu di Jakarta perusahaan startup kayak bergerak di bidang fashion di bawahnya di bawahnya Paragon itu yang pakai warga alat mereka ini kita ini jadi apa itu sebenarnya itu kan nggak tahu nih mau kemana sih kalau apa konten kreator apa itu berlalu harusnya kan konten kreator konten writer terus banyak tuh kemarin lagi konten developer back-end, poster developer banyak lagi apa jadi gimana aku masuk tiba di untuk tentang wawancara jadi apa nggak tahu nih aku bisa sampaikan bahwa ini pada sekali belum ada sekali kalau itu sudah independen aku bisa sampaikan ya udah kasih dia aja proyek-proyek apa yang sama pacar yang pernah buat itu kan punya orang saya itu kalau nama dia buat namanya aku bilang bu kita koordinasi atau koordinasi karena kita bisa ada tidak ada cari kontrol apa kontrol kita masuk lagi di desktop kamu apa yang mau presentasikan habis itu dia minta HRD minta pengalaman organisasi termasuk berapa tahun ini himpunan kita mau bikin sertifikat apa abang tunjukin sertifikat pengalaman organisasi di luar daerah juga itu jadi pendukung juga sih sebenarnya walaupun nggak terlalu lebih itu skill kan. Nah 2 minggu kemudian terus abang studi independen masuk mobil itu Pak
pasti sudah diberikan selama 1 semester itu semester 6 semester 7. Nah di semester 7 itu banyak sebenarnya itu kan namanya manajer waktu. Aku ikut KKN juga semester 7 kan apa kita kan terlambat belajar dan kita kan apa ikut KKN sudah independen kelompok KKN ketua himpunan lagi. Itu dulu pas pula anak angkatan 22 mau masuk. Jadi abang KKN ini gampang kan kembali tahun apa namanya apa mahasiswa baru atau baru. Kenapa kalau sama anggota himpunan kamu angkatan terus kamu udah masuk manajer waktu bapak sebaik mungkin, kamu jangan tinggal KKN hanya untuk mengikuti kan acara yang sehari KKN itu sebulan dulu. Kalau nggak diikuti ya pulang lagi itu KKN semester lagi. Jadi sering itu juga kita sebagai manajer waktu penting. Apalagi misalnya ketika kalian terjun di organisasi atau lain-lain, sebenarnya pengen yang sangat penting itu karena menjadi waktu itu bagaimana kita atur waktu sebaik mungkin agar tidak ada tertinggal sekali. Itu yang penting. Sudah independen itu tetap di Tangerang gitu. Terus kemarin, walaupun perusahaan itu di Jakarta luar negeri, tetap di rumah kan online. Kalau magang baru ke lokasi. Berarti kan juga memang. Ya, abang magang itu di Jogja bulan Februari tanggal 27 berangkat sampai tanggal 28 Juni balik lagi 2023. Pas kalian masuk awal. Terus kalau misalnya ada kendala dengan Bang, gimana cara mengatasi? Cara sih gimana ya? Apa dulu pertama kali kerja di pusat kerja itu sering apa sama founder CEO nya. Jadi kan ada 3 tuh anak magang bagian IT atau orang yang developer, 1 backend, 1 lagi full stack. Jadi abang bagian programnya saya itu selalu untuk mendesain kurang menarik gitu. Kurang menarik untuk website-nya disuruh lebih bagus. Terus banyak lah penamparan gak ada coaching, gak ada kayak ketinggalan nomor-nomor udah sibuk sama skripsinya di sini atau masih dalam perjalanan sudah sibuk sama sempro, segala hasil, pakai segala macam. Ya aku mikir kan kalau kayak gini terus kalau satu belum fokus sama gagal saja tapi nggak fokus sama hasil akhirnya ya nggak akan bergerak ya. Makanya kalau fokus saja sama hasil akhir kamu peduli sama diri kamu sendiri, nggak peduli sama orang lain. Walaupun kamu udah banyak yang sudah duluan dan kamu tinggal di atas ya, kamu nggak peduli sama orang. Kalau aja, tapi kamu nggak peduli sama diri kamu. Apalagi kamu peduli sama diri kita itu bukan diri kita sendiri. Jangan peduli perasaan diri. Ya, fokus sama diri sendiri. Nah, itu kan jiwa kamu sekarang semester 2 masih agak aneh. Ada yang nanti semester 7-8 ya sendiri. Karena udah fokus sama diri sendiri. Apa setelah KKN? KKN kan udah fokus sama mata kuliah, fokus kan mau mana gitu. Mungkin ada tiba-tiba beda jurusan atau tiba-tiba ada yang kabel lagi, nanti kan nggak tahu. Kalau kami sekarang memang di fase-fase yang bukan jurusan gitu, pengen pindah, terus kayak yang apa ya, kayak yang berhenti gitu. Atau mungkin ada pentingnya. Tekanannya sama ada, kalau masih di misalnya orang bilangnya masih sama, kemudian itu di jurusan ilmu komunikasi. Iya. Nah itu kan sama di tengah, cuman bedanya itu pressure-nya ada kayak ilmu komunikasi kan dituntut untuk bisa namanya publicity-nya oke gitu. Kita kan lebih ke terlibat lapangan. Kalau kita dituntut untuk mobil, sama ada tuntutan dan pressure-nya masing-masing jurusan. Kalau misalnya pakai orang kerja, masuk komunikasi kan tetap pas-pasnya bisa juga. Kalau kita yang sementara ada orang kayak masuk kayak kita pakai juga. Jadi sebenarnya skill itu dipaksa dan terpaksa gitu loh. Yang dimana hal itu dipaksa dan terpaksa. Kalau kayak dulu sering bilang sama bapak waktu bapak dari himpunan dibilangnya kalau kamu udah terjun sekali dalam kolam renang, baru kamu mulai berenang. Dari atau enggak ya, pandai berenang. Daripada dipaksa keluar dari kolam renang, kamu selesai dari 15 dari sini keluar. Gitu aja mungkin yang dari kami. Makasih udah ngebetin waktu paling merasa apa ya, karena motivasi ya. Dan makasih sama udah abang sebagai waktu berdua lagi. Makanya sudah menjawab pertanyaan kami sudah motivasi. Benar-benar motivasi sih, karena kan motivasi kayak benar-benar pusing lah mending gitu. Abang yang awalnya jadi Pak Isa, sekarang bisa kerja di perusahaan gitu kan. Kan itu jadi motivasi banget. Jadi, dari hasil wawancara kami bersama Bang Andi Khairul, dapat disimpulkan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil.
dapat dibuktikan langsung oleh Bang Andi Khairul yang awalnya sama sekali tidak tahu tentang codingan. Bahkan beliau sampai merasa salah jurusan dan ingin pindah. Tetapi dengan kerja keras dan niat beliau untuk melanjutkan perkuliahan, beliau bisa sampai di titik pencapaian yang luar biasa. Beliau mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar bahkan sebelum beliau wisuda. Beliau juga pernah magang di perusahaan besar Singapura. Kemudian, apapun hal yang kita lakukan, pasti harus selalu disertai oleh doa orang tua. Karena rasa sayang orang tua yang tulus kepada anaknya. Dan orang tua banyak mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Sehingga, kita doa disertai rasa sayang yang tulus, mengakibatkan dikabulkannya doanya. Oleh karena itu, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Orang yang sukses adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan yang paling penting, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Andi Khairul merupakan sosok yang tidak dikenal dengan kata menyerah. Dan beliau sering bertanya ketika beliau tidak memahami sesuatu. Itu merupakan tindakan awal untuk mencapai kesuksesan beliau. Karena beliau mau berusaha dan mau memahami. Jika kita mengalami suatu kegagalan, jangan sampai terbawa arus atau stuck di kegagalan. Karena kegagalan itu bukan membuat kita hancur. Kegagalan bisa dijadikan pengalaman dan pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Dan ingat, selalu ada alasan kenapa suatu hal terjadi. Kegagalan kecil hari ini pasti akan dibalas keberhasilan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa rencana Allah itu sangat baik. Bahkan lebih baik daripada rencana yang kita sudah buat sendiri. Saat kita melakukan sesuatu, jangan hanya fokus pada prosesnya, tapi fokuslah pada hasil akhirnya. Karena hasil akhirlah yang akan membuat kita semangat. Contohnya, seperti kisah Bang Andi Khairul. Beliau sempat merasa, teman-temanku udah pada wisuda dan sibuk sama skripsi, sedangkan aku masih magang di sini. Tapi karena Bang Andi Khairul akhirnya berpikir harus lebih fokus sama hasil akhirnya. Setelah keluar dari magang, beliau mendapatkan skill, pengalaman, relasi, hingga ia bisa sampai di titik pencapaian ini sekarang. Terlambat bukan berarti gagal. Perjalanan setiap orang berbeda. Ada yang cepat tapi belum tentu langsung sukses. Dan ada yang lambat tapi langsung sukses. Jadi, kita harus memperbanyak bersyukur dan berusaha. Karena ada hasil akhirnya yang luar biasa menunggu kita. Setiap jalan pasti ada kesusahan atau rintangan. Jadi, mau seperti apapun rintangan yang menghadang kita harus selalu berusaha dan pantang menyerah. Contohnya, seperti Bang Andi Khairul nih, yang udah melewati banyak rintangan. Tapi, beliau tetap berusaha dan pantang menyerah. Hingga beliau bisa di titik pencapaian yang luar biasa saat ini. Skill itu ada karena dipaksa dan terpaksa. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Bang Andi Khairul. Semoga kisah ini juga dapat memotivasi teman-teman di luar sana. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.